Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسlimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teramat banyak kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada para keluarga dan para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berupaya meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan berupaya menjauhi segala larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencoba untuk menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, itu surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang telah kau perbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat, memberikan teguran agar kita selalu bertakwa, berarti meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin bertambah rasa takut kita dengan landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantinya minggu, bergantinya bulan, dan bergantinya tahun, bertambah-tambah terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita dapat meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang seharusnya menjadi renungan bagi kita. Dalam kesempatan ini perkenankanlah khatib menyampaikan ada sedikitnya 3 trik atau 3 cara untuk meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan menjaga salat yang 5 waktu. Salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan untuk semua
umat Islam. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita satu-satunya. Diperintahkan kita untuk menunaikan salat lima. Dan ingatlah pesan Rasulullah SAW di dalam sabdanya, Inna awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah an amalihi salatuhu wa idza salahat faqad aflaha wa amzaha wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab untuk seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka selamatlah ia. Tapi sebaliknya, apabila salatnya buruk, maka merugilah dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Begitu jelas bagi kita peringatan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Laksanakan sholat sesuai dengan syariat-syariat, ketentuan-ketentuan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para ju'ama, salafus shalihin memberikan bagaimana cara kita melaksanakan sholat. Dan sebaik-baiknya sholat adalah dengan berjamaah. Bukankah dengan berjamaah sholat kita akan menjadi lebih khusyuk? Bukankah dengan berjamaah sholat kita menjadi lebih tertib dan tenteram? Salat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah merupakan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Karena itu amat bohong sekali orang yang mengaku bahwasanya dia mencintai Rasulullah SAW, sementara sunnah yang utama yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, salat dengan berjamaah itu tidak dilaksanakan. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang berikutnya, yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pandangan hidup. Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sama sudah kita maklum. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan, bukan hanya di dunia ini, tetapi keselamatan juga di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahwasanya fungsi utama di Al-Qur'an adalah apa? Hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah dan Rasulnya, tentunya Al-Quran tidaklah dilalaikan begitu saja. Dan ingatlah pesan Rasulullah SAW, ada orang yang dirindukan oleh surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, kelezatan, keenakan-keenakan yang akan dinikmati. Siapakah itu? 4 orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang pertama sekali adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menganalisa Al-Quran, mengkaji Al-Quran, meneliti isi kandungan Al-Quran, sehingga dapat diimplementasikan, dapat diwujudkan dalam aktivitas perbuatan-perbuatannya selama dia hidup di dunia. Karena itu amat bohong sekali, amat dusta sekali orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah SAW, namun dia melalaikan Al-Quran sebagai penunjuk. Karena itu
diawali dengan banyak membaca Al-Quran, kemudian mengkaji, mendatangi majelis-majelis ilmu yang membahas daripada Al-Quranul Karim. Itulah hal yang utama yang seharusnya dilakukan. Dan ingatlah, hanya itulah yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita menjadi takwa kepada Allah, menjadi semakin takut, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peduli kepada sesama, baik sesama muslim. Kemudian menjaga ukhuwah Islamiyah. Bukankah Rasulullah SAW memberikan contoh, memberikan penjelasan kepada kita? Mazalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atubihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu bisyahri wal humma. Seorang muslim, orang mukmin satu dengan yang lainnya itu ibaratkan satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Yang apabila salah satu dari anggota badan, salah satu dari anggota tubuhnya ini merasakan sakit, panas atau demam, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit itu. Tidak jarang kita terlena dengan kehidupan kita sehingga kita melupakan kiri dan kanan kita, tetangga-tetangga kita. Mungkin ada yang sedang membutuhkan tenaga kita, ada yang membutuhkan pikiran kita, namun karena tidak ada komunikasi sehingga kita terlewatkan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmat Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ini sudah kita laksanakan, kita tingkatkan lebih baik lagi. Dan jika belum atau masih berkurang, mari kita berupaya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan petunjuk kepada kita, dimudahkan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.